Saya baca satu status di media sosial ini menarik. Kalau seorang perempuan bikin status sakit hati, maka banyak laki-laki pura-pura jadi dokter. Betul. Pernah alami. Nona pernah alami. Itu kalau dia sebegitu, dia bikin status begitu, hanya komen 2. Satu. Yang satu bilang begini, kenapa lai sai? Mazmur 128 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mazmur 128. Yang sudah dapat katakan amin. Amin betul. Separuh dia tidak buka Alkitab juga amin. Itu tipu itu. Mazmur 128 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Berkat atas rumah tangga, nyanyian siara. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Kuat sedikit. Shalom. Immanuel. Saudara-saudara, saya mulai dari data. Januari 2021, penduduk Republik Indonesia itu kira-kira 274, sekian. Kira-kira 275 juta orang. Berapa juta? Kuat sedikit. Berapa juta? Oke. Tetapi yang menarik, ada kira-kira 345 juta itu terkoneksi secara mobile. Berapa juta? 345 juta kira-kira. Penduduk hanya 275 yang terkoneksi secara mobile ada 345 juta. Logikanya ada satu orang dia pu HP ada 2 sampai 3. Betul? Betul? Di Nekolan sini ada siapa pu suami, coba angkat tangan. Yang HP 2 sampai 3. Satu orang pegang HP 2 sampai 3. Yang menarik ada kira-kira 202 juta itu, saudara. Itu akses internet satu hari minimal 8 jam. Minimal berapa? 8 jam. Tahu bikin apa? Di Nekolan sini lebih dari 8 jam atau kurang? Lebih. Kamu juga tahu. Itu dia pun soal. Dan yang menarik, saudara, adalah ada kira-kira berapa? 170 juta diantaranya. 170 juta diantaranya itu aktif di media sosial. 170 juta. WA, YouTube, Facebook, Instagram, apa lain. Wih, itu ngeri itu. Itu start dari pagi. Di Nekolan sini ada kok. Yang bangun pagi bukan berdoa, mah bikin status. Ada. Dia ada duduk di sini. Dia pakai baju warna putih. Nah, kira-kira. Jadi saudara-saudara, itu data yang ingin menunjukkan kepada kita bahwa itu kalimat yang biasa orang tua bilang, Andia, kok saya tidak ada HP Andia. Itu sudah tidak pakai lagi. Buktinya semua orang ada di situ. Pertanyaan menarik selanjutnya, saudara-saudara, adalah
Dari 170 juta orang yang aktif di situ, ada apa di media sosial sampai orang begitu mati-matian ada di situ? Ada apa? Sampai orang mati-mati mau ada di situ. Dia foto, dia pemuka taruh di situ, bertaruh ayat Alkitab. Dia hubungan di mana? Saya kadang-kadang coba baca begini, baru lihat dia pemuka. Oh, tidak ada hubungan itu ayat Alkitab. Tapi ada apa di situ, saudara, sampai orang sangat senang ada di situ? Jawabannya di situ ada keseruan. Di situ ada gaya hidup. Di situ dua hal ini sangat dominan dan semua orang ada hadir di situ. Kemungkinan yang hadir di situ itu pemalas pi gereja juga. Amin. Sekitar ini Nekolan ada. Rayon 19 ada. Itu yang FAM apa? FAM apa? Mulai. Ada apa di situ? Sekali lagi, ada gaya hidup, ada keseruan, semua orang di situ. Lalu apakah keluarga Kristen harus berdiam diri di situ? Gereja Tuhan harus berdiam diri di situ? Tidak boleh, tidak boleh. Dia harus masuk di situ, memberi perimbangan. Kalau dia tidak memberi perimbangan, orang-orang akan hilang lenyap di dalam gaya hidup, di dalam dunia keseruan itu. Tapi hati-hati, masuk di situ itu kita menggerami dia atau dia gerami kembali kita. Kenapa, saudara? Dunia sekarang ini ada dua. Ada dunia nyata dan ada dunia. Di dunia nyata orang tua lahir lebih duluan anak-anak. Di dunia nyata tuh orang tua lahir lebih duluan anak-anak. Makanya aturan terlalu banyak. Tidak boleh keluar pas jam 12 siang. Tidak boleh sorong anak pas di depan pintu. Keluar malam mesti taruh paku di sini untuk ibu hamil. Foto tidak boleh 3 orang. Di Nekolan mes ada itu dong. Ada. Memang sudah lalu sekarang. Aturan baik. Di dunia nyata orang tua lahir lebih duluan anak. Tapi di dunia maya anak-anak lahir lebih duluan orang tua. Hasilnya dua. Pertama, orang tua lagi bingung kok mau korek-korek HP begini, dia anak umur 3 tahun bilang sini karena dia lahir lebih duluan. Amin. Tapi yang kedua kaitan dengan ini, saudara, adalah karena di dunia maya itu anak-anak lahir lebih duluan orang tua, maka di dunia maya itu banyak orang tua bikin ke anak-anak di dunia maya. Betul. Di sini ada yang nenek-nenek di dunia maya bikin ke nona-nona. Ada. Itu siapa pun nenek itu. Kasih itu nenek kok tahan-tahan diri sedikit. Urus soal-soal kematian. Sudekat. Ya, begitu. Nah, ini serius, saudara. Karena tidak semua dada ada di situ. Saya baca satu status di media sosial ini menarik. Kalau seorang perempuan bikin status sakit hati, maka banyak laki-laki pura-pura jadi dokter. Betul. Pernah alami. Nona-nona dong pernah alami. Itu kalau dia sudah begitu, dia sudah bikin status begitu, hanya komen 2. Satu, yang satu bilang begini, kenapa lesai? Itu semua perkara itu. Kalau tidak, yang satu akan bilang begini, laki macam begitu tuh ikat batu di leher, buang di laut. Bayangkan nih kalau kita pun hidup di situ tuh kira-kira begitu akan jadi masalah. Oke, baik. Kalau kita tidak bisa menghindar dari itu dua dunia itu, saudara.
Lalu apa yang harus kita nyatakan supaya waktu kita masuk di antara 170 juta orang yang ada di media sosial, kita tetap kuat, tetap menyatakan sebuah potret keluarga Kristen yang baik, maka nilai-nilainya tidak boleh berubah, nilai-nilai kekristenan tidak boleh. Berani nilai itu berubah, bukan kita garami dunia, dunia menggarami kita. Mari kita mulai perenungan bagian ini. Saya mau tanya saudara, jawab dengan jujur saudara, karena kadang-kadang di dunia maya itu penuh dengan penipuan. Saudara pernah alami kok tidak kita telepon orang berlebihan, sudah dekat, sudah. Pernah dengar, pernah alami begitu? Pernah. Itu dia dekat mana? Dekat Esau. Tipu. Ada orang saudara-saudara, mungkin juga saudara yang duduk, waktu komen orang pun status di media sosial itu dia tulis bilang ha, padahal dia tidak tertawa, dia tulis ha. Ada yang anak muda bukan tulis ha, dia tulis wk. Itu ketawa macam apa tuh? Wek. Ada yang bukan WK, ada yang XI. Itu ketawa karmana. Wih, itu dunia lain, itu masuk di dunia lain tuh Pak Iwan. Nah, saudara-saudara, mari jawab dengan jujur. Saya mau tanya saudara bahagia? Saudara bahagia? Oh, ini kehilang. Nah, saya balik dia pertanyaan. Saudara punya masalah? Nah, tidak usah omong. Saya lihat ini muka masalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan menikah umur 28. Kenyataan 34. Masalah kok tidak? Harapan menikah dengan dia. Kenyataan dia nikah dengan kita pun teman. Itu kayak mau cek dia. Jadi masalah tuh banyak saudara. Sekarang tolong jawab jujur dan kuat. Saudara bahagia? Yakin? Lalu kenapa saudara muka ketertekan? Pertanyaan lanjut tuh begini saudara, supaya nilainya kita jaga. Bahagia yang saudara maksudkan itu seperti apa? Apakah karena saudara kaya raya saudara bahagia? Amin. Buktinya ada banyak orang kaya tapi tidak bahagia. Kumpul uang banyak-banyak tapi tidak pernah jalan-jalan di Surabaya. Satu saat di Surabaya baru dia telepon saya, Pak Pendeta, yo saya di Surabaya. Enaknya pesir-pesir? Tidak Bapak. Terus saya di rumah sakit Dr. Sutomo Bapak. Sudah perujukan berpisah. Bahagia. Apakah karena saudara terlalu cantik lantas saudara bahagia? Terlalu ganteng bahagia? Nah, lalu yang tadi saudara bilang saudara bahagia itu bahagia apa? Pasti kita mesti tanya Alkitab. Satu, hai Alkitab, apa katamu tentang bahagia? Oke, kita lihat pembacaan tadi, dia kasih tahu ini kunci, ini jawabannya. Kita bisa ukur bahagia kok tidak. Satu, hafal. Yang bahagia itu saudara, keluarga yang bahagia itu kalau takut Tuhan. Kalau apa? Kalau apa? Suami-suami yang takut Tuhan itu tidak pernah akan mau tipu dia pu istri. Amin. Di sini ada suami biasa tipu istri. Siapa pu suami? So jujur, sini kita doakan. Nah, mama-mama dong kalau kena tipu tuh bahagia. Bahagia. Nah itu. Hei, suami-suami yang takut Tuhan itu tidak pernah akan tampar dia pu istri, tidak akan pukul dia pu istri, walaupun dia terlalu marah. Amin. Di sini ada suami-suami biasa pukul istri. Ada kok tidak?
Saya balik dia pun pertanyaan. Ibu-ibu yang biasa kena pukul dari suami, coba angkat tangan. Jangan coba-coba. Berani angkat tangan pulang kena pukul ulang. Siapa tanggung jawab? Ya, saya mau tanya, ibu-ibu. Di sini tidak ada ibu-ibu. Ibu-ibu. Ibu-ibu kalau kena pukul tiap hari bahagia. Bahagia. Oh, saya kira bangun tidur jam 10, jam 11, jam 12 belum kena pukul sudah bilang, "Papa, ini hari ke belum mau begitu." Saudara mau begitu? Tidak bisa. Istri-istri yang takut Tuhan itu tidak akan pernah maki dia punya suami, tidak akan, walaupun dia terlalu cerewet dan terlalu marah. Amin. Di sini ada ibu-ibu cerewet. Dia cerewet tambah maki ada. Itu ibu ada duduk di sini. Dia gemuk kok kurus. Aduh. Anak-anak. Anak-anak yang takut Tuhan itu tidak akan pakai akun palsu kok maki ancur orang di media sosial. Ada. Di Nekolan ada. Saya omong begini kan saya korban beberapa kali. Dong pakai sepu muka, masa muka begini maki orang. Saudara-saudara, memang kacau. Jadi yang bahagia aku tuh kalau satu apa? Dua, keluarga yang bahagia itu kalau makan dari jeripaya tangan sendiri. Sama-sama 1, 2, 3. Kalau orang kalau makan dari jeripaya tangan sendiri itu bahagia. Kebalikannya, jadi anak-anak yang hanya harap warisan orang tua itu tidak akan bahagia. Karena orang yang harap warisan itu tiap hari dia pun pertanyaan hanya satu, kapan bab tua mati? Kalau tiap hari hanya tanya kapan bab tua mati, lama-lama bab tua kalau mati dia sudah mati duluan. Anak-anak, kamu tinggal di rumah mewah, fasilitas lengkap, tapi kalau itu masih orang tua punya, belum bahagia. Tapi kalau tinggal di rumah sendiri, hanya ukuran 2x3, tidak ada plafon, masuk langsung keringat. Tapi kalau itu kita punya sendiri, kita tulis rumahku, istanaku, bahagia. Amin. Anak-anak, kamu pegang iPhone terbaru, tapi kalau masih orang tua beli, itu belum bahagia. Kamu kalau beli Nokia 3315 yang dia bunyi bilang tidit 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 tidit. Tapi kalau itu beli pakai hasil uang, hasil jeripaya tangan sendiri, itu orang telepon, kita kasih speaker, volume kasih habis, tapi tidak mau angkat. Orang bilang, kakak, ada telepon, kas tinggal, biar kamu tahu ini betapu HP. Beli sendiri. Bahagia toh kalau hasil jeripaya tangan sendiri. Amin. Saudara tahu, ini serius. Beta jadi ingat beta pun bapa. Dulu tuh kan belum ada HP, ada telepon rumah. Orang telepon rumah bilang begini, "Shalom om, shalom. Bisa bicara dengan Yandi?" Bapak bilang Yandi tidak ada. Tapi betul ini Yandi Puruma. Bapak bilang tidak. Yandi bilang ini dia Puruma. Tidak, ini saya Puruma. Jadi Yandi selama ini hanya menumpang saya di sini. Satu saat saya coba tanya Bapak,
Kenapa setiap kali orang tanya, Bapak bilang ini bukan saya Puruma, sebenarnya saya ini anak siapa? Bapak tuh bilang, hei, lu dengar baik, lu dengar. Kamu saudara laki-laki ada 3 orang. Kalau engkau pun kakak pertama pi kawin 1 perempuan, mau datang di ini rumah kan dia rasa dia Puruma. Kakak kedua pi kawin 1 perempuan, mau datang di sini kan dia rasa dia Puruma. Engkau juga pi kawin 1 perempuan, mau datang lagi di sini kan engkau rasa engkau Puruma. Maka kita tinggal tunggu kapan kamu 3 baku bunuh gara-gara in rumah. Padahal in rumah saya Puruma. Wih, dengar begitu dia pu sakit di mana? Dia pu sakit di mana? Di mana? Semua sakit, semua. Saya ini lahir besar di Soe. Di mana? Di sini ada anak Soe. Tidak usah angkat tangan. Kita pemuka sama semua. Tidak usah angkat tangan. Saya lahir besar di Soe, saudara. Saudara, Soe itu dingin. Woi, itu kenapa? Itu pasti anak Soe. Oke, Soe itu dingin. Orang Soe biasa bikin dapur kecil di belakang untuk kasih hangat air atau masak jagung di belakang. Saya pulang dari Kupang, saya lihat Bapak ada kerja itu dapur itu. Saya pun Bapak guru olahraga. Guru olahraga bekerja dapur itu miring sekali. Tidak ada dia lurus, tidak ada. Saya pulang, Bapak ada kerja, terus saya bilang begini, Bapak, kenapa kok tidak kasih lurus sedikit begini? Kenapa kok dia pintu tidak di sini, jendela tidak di sini? Bapak lepas itu alat dong. Bapak bilang begini, lu yang omong hebat-hebat itu lu Puruma di mana? Ini miring-miring begini tapi saya Puruma. Nanti Anda pu usulan yang bagus itu tolong pakai di lu Puruma. Weh, dengar begitu dia pu sakit di mana? Di mana? Tidak, di sini saja dia pu sakit. Maka satu saat saya beli motor. Saya beli motor FU. Waktu saya parkir di Bapak pemuka rumah. Saya bilang, Bapak, naik. Karena motor agak tinggi, Papa naik agak susah. Terus Papa bilang begini, kamu beli motor tinggi-tinggi bikin saya naik susah setengah mati. Saya bilang, Bapak yang omong hebat-hebat itu motor di mana? Makan dari jeripaya tangan sendiri itu apa? Kedua, rumah yang bahagia itu kalau istrinya seperti pohon anggur yang subur di rumah. Istri seperti apa? Pohon anggur itu menghasilkan anggur. Itu lambang sukacita. Itu dipakai pada waktu pesta. Para raja senang-senang de anggur. Kalau istri suami ingat-ingat tuh bahagia, kok tidak mama dong? Tidak bahagia. Mama dong kalau suami ingat-ingat bahagia, kok tidak? Sedikit-sedikit bab tua cek bilang di mana saya? Itu bahagia, kok tidak? Pas mama dong main bingo, juga Bapak tanya ada bikin apa? Di sini ada yang biasa main bingo. Itu tante dong ada di sini. Dong sebut-sebut apa itu? Wih, tante dong memang sudah lalu. Wih, bahagia. Istri seperti pohon anggur yang subur. Kebahagiaan suami itu ada di rumah. Suami mau tugas pi Surabaya, kopi Jakarta, kopi Singapura, kopi Surabaya, pi Bali, tidur di hotel bintang 5, spray dari Sutra, sarung bantal dari Sutra, selimut dari Sutra, berbau harum sekali. Tapi dia tidak lupa dia sarung bantal di rumah. Padahal mungkin bau ludah.
Subau ludah lai bau keringat lagi. Tapi kan bahagianya ada di mana? Istrinya seperti pohon anggur yang dia pun badan mau subur kok tidak, itu soal nomor 2. Yang penting dia bahagia dulu. Amin kok. Keempat, rumah yang bahagia itu kalau anak-anaknya seperti tunas pohon zaitun. Apa? Pohon zaitun itu menghasilkan minyak zaitun. Dan salah satu fungsi terbaik dari minyak zaitun ialah menyembuhkan luka. Kalau anak-anak dapat menyembuhkan luka orang tuanya, bahagia. Menyembuhkan luka itu punya 2 pengertian. 1, kalau harapan-harapan dan cita-cita dari orang tua bisa dipenuhi oleh anak-anaknya, bahagia. Atau yang kedua, kalau orang tua sudah lanjut usia, sudah sakit, sudah lumpuh, sudah tempat tidur, sudah tidak bisa bergerak, dan masih ada anak yang mau untuk urus depu orang tua, bahagia. Amin. Kenapa lihat saya? Sekarang saudara ukur, di rumah ini 4 hal ada kok tidak? Tidak usah jawab. Renungkan saja. Renungkan baik-baik, ini 4 ada kok tidak? Saudara mau kasih takut siapa yang bilang, Pak kami begini-begini, ini sudah 25 tahun nikah Bapak. Mau kasih takut siapa? Kalau ternyata ini 4 hal tidak ada, hanya berani beli baju seragam, kopi pesta pakai sama-sama. Baru datang sengaja terlambat, angka-angka tangan lebih begini. Pencitraan dia pun nama itu, pencitraan. Oke, mari kita bentuk nilai sekarang. Saudara dengar, Pak Pendeta, kami juga rindu itu 4 hal itu terjadi dalam rumah kami. Kami rindu sekali. Lantas bagaimana dia pun cara yang akan saya sampaikan ini biasa sekali. Dan mungkin karena terlalu biasa, saudara, orang melupakannya. Ini kita mau masuk di ini tema. Apa itu? Kalau mau itu 4 hal ada di rumah saudara, harus saudara berulang-ulang atau lakukan ini. Mesti makan sama-sama. Duduk di satu meja makan, makanlah bersama-sama. Bikin apa saudara-saudara? Omong kuat sedikit. Bikin apa? Yang sudah makan sama-sama suami istri anak-anak bahagia. Yang belum makan sama-sama tidak bahagia. Pak Pendeta kok bisa begitu? Bisa. Mari kita renungkan. 1, kalau kita makan sama-sama, orang biasa mulai dengan apa? Mulai dengan apa? Doa. Doa itu tanda orang takut Tuhan. Makan sama-sama itu mengajar kita berdoa. Kalau kita duduk sama-sama begini ada makanan saudara, biar yang duduk paling banyak ini yang tidak tahu doa makan. Tapi kalau separuh setondok begini, dia yang tidak tahu berdoa juga ikut tondok. Dia angkat muka, orang masih tutup mata, dia tondok ulang lebur, dia lihat dulu. Doa. Amin kok. Di doa makan itu hanya berisi 2 hal. Mau putar dari mana, pi mana pun, doa makan hanya berisi 2 hal. 1, doa makan berisi ungkapan syukur, ungkapan terima kasih. Ungkapan apa? Rumah tangga yang tidak tahu bersyukur, rumah tangga yang tidak tahu bersyukur itu saudara-saudara tidak bahagia. Bukan saja tidak bahagia, dia akan menghabiskan waktu yang tidak baik di antara ini 2 dunia. Kok bisa begitu Pak Pendeta? Iyo, saya suka khotbah. Saya tanya orang bilang begini, kalau orang tolong kita kok kita bilang terima kasih, itu baik kok tidak? Baik kok tidak? Betul? Betul. Berarti kalau orang tolong kita kok kita bilang terima kasih itu baik? Amin. Kalau begitu saya mau tanya, siapa pun suami yang kalau
Mama bikin habis kopi, bapak bilang, Mama, terima kasih. Ada. Boleh angkat tangan. Bagus. Bahagia ya mama. Mantap. Ini suami dong ini. Istri bikin kopi dong tidak terima kasih. Tapi istirahat kantor sedikit. Dong pi makan di warung. Subayar lai terima kasih lai. Kadang-kadang janji itu mbak. Yuk besok. Dia sudah tidak mau. Oh mau. Subayar lai terima kasih lai. Kadang-kadang janji itu mbak. Yuk besok saya datang lah ya mbak. Oi. Bapak-bapak. Coba sebentar pulang pas mama siap makan. Coba bapak omong di mama bilang, Mama terima kasih. Berani bapak omong begitu tuh mam tua pikiran. Pasti mam tua pun pikiran tuh menuju dua hal sah. Pertama mam tua akan bilang begini, tahu roh apa sunai di bab tua. Atau yang kedua jangan sampai mam tua bilang begini, jangan sampai ini hari terakhir. Jadi bab tua tiba-tiba jadi baik. Kita nih jadi masalah. Kenapa saudara dengar? Saudara dengar. Ini anak-anak zaman sekarang itu terima kasih, tolong, maaf, permisi, mulai hilang. Bagaya. Di Nekolan juga ada. Itu anak dong di sini. Dong fam apa? Terima kasih susah. Latihan di mana? Di meja makan. Jadi kita kadang-kadang terima kasih di medsos itu terima kasih akal-akal sah. Bikin-bikin kamu bikin ke baik-baik sah. Permisi juga tidak. Kita nih dong hanya permisi yang ini maaf, ini bagikan bagikan apa? Ki orang baik-baik aku bagikan. Baik-baik. Ini anak sekarang do ini kadang-kadang omong dengan orang tua ke apa kok? Betul kok tidak? Dong suka tidak hormatin orang tua. Nakuin orang tua dong juga bikin kembali ke anak-anak. Susah betul ini. Jadi dia pelatihan di mana? Cukup di meja makan doa. Iya toh? Orang kalau tidak tahu bersyukur itu susah saudara. Tidak akan terima dia pun diri. Kadang-kadang ini orang dong saya lihat dong terlalu bagaya kalau upload foto di Facebook begitu. Terus dong kan biasa agak sih begini baru. Ada yang bilang cantik say. Oh itu dia pun senang. Separuh bilang glowing. Wih itu dia kayak mau melompat. Padahal itu hasil edit. Di kenyataan parah bapak. Hei belajar bersyukur. Saya ini terlalu bersyukur. Hei saya paling jengkel itu yang kalau saya tanya, Timur toh? Dia bilang, iya tapi bilang nenek dong. Hei nenek kenapa? Timur ya Timur sudah. Mau pawan nenek dari mana lagi? Di sini ada yang mau menyangkal suku, ada. Kok memangnya kalau Timur kenapa? Itu hari Tuhan cipta kita dia ada tanya. Tuhan mau cipta saya di Yandi. Yo, lu mau Timur kok Eropa? Ada tanya begitu. Bersyukur sedikit. Jangan terlalu lah. Syukur itu cara terbaik menikmati hidup. Kalau tidak kita butuh pengakuan yang palsu sah begitu. Bersyukur sah. Kok kenapa kalau kita pemuka begini? Ada apa? Coba ada dia soal di mana? Coba kasih tahu saya. Kalau kita pemuka begini, polisi mana tangkap kita? Coba kasih tahu saya coba. Tidak ada. Bersyukur saja. Kok terlalu kenapa? Doa mak. Kedua saudara, dengar.
Di doa makan tuh berisi sebuah pengakuan. Jadi bukan saat terima kasih dan syukur, tapi sebuah pengakuan bahwa berkat-berkat ini Tuhan yang kasih. Berkat-berkat ini apa? Tuhan yang kasih. Keluarga yang tidak pernah akui berkat-berkat Tuhan yang kasih itu, keluarga itu tidak bahagia. Dia kerja sibuk dari pagi sampai malam, orang lain sempat ganti pakaian dinas, dia tidak ganti. Dan coba-coba panggil dia ibadah, yang kakak ibadah, oh saya sibuk. Kerasa berarti itu, padahal tidak. Susah. Akui dulu Tuhan yang kasih. Kalau tidak akui itu, kita rasa kita punya sekali. Saya paling marah, saya punya anak satu itu, satu malam saya marah dia, suruh hapus dia pun postingan di Facebook. Gara-gara, saudara mau tahu dia punya gara-gara? Gara-gara sepotong sah. Tengah malam jam 10, dia pergi beli nabas. Tahu nabas? Apa itu? Nggak harga? Berapa? 15. Taruh begini, bukan makan, foto. Dia foto ini nabas, baru tulis di bawah, manjakan lidah. Saya bilang dia hapus. Lu mau kasih takut siapa dengan itu nabas? Orang lain ini makan juta-juta, dong tidak tulis manjakan lidah. Lu bagaya deh. Ini manusia deh. Wih, coba tolong di itu dunia yang nama dunia maya tuh, tahan diri, tahan. Tidak usah, ikut mau kasih takut siapa? Coba kasih tahu saya, coba saudara, coba kasih tahu saya ini. Ya saudara, penting di meja makan. Tadi satu, di meja makan apa? Apa? Oke. Kedua, di meja makan. Tadi kan di meja makan berdoa. Kedua, di meja makan. Di meja makan. Di meja makan. Bersyukur sudah, yang tadi ini lain. Saya tanya saudara, kalau pertama di meja makan ini berdoa. Kedua, di meja makan, makan. Di meja makan cukup makan. Akan jadi masalah kalau di meja makan tuh tidur. Seriuskah itu? Serius. Di meja makan tuh orang belajar menempatkan diri. Makan ya makan di situ. Kas mati buang HP. Kok tidak lahir kita dari HP juga? Bagaya. Sama ke penting-penting, HP bunyi kita pita hanya dari Telkomsel. Kasih tahu sisa kuota juga. Gaya seperti orang paling sibuk di dunia, gas mati. Di meja makan, itu tahu diri itu. Saudara tahu menempatkan diri. Masalah rumah tidak usah kasih memang di Facebook. Bagaya. Baru pitukar uang 1.000 ini foto. Padahal ini yang dia mau taruh kolektif. Ini sudah terlalu betul kita hidup. Tahu tempatkan diri itu baik. Amin kok. Masalah di rumah jam bawa pi kantor. Masalah di kantor jam bawa pi di rumah. Pekerjaan kantor jam bawa pi rumah. Mau kerja tuh tunggu istri dan anak tidur baru kerja. Kok talol apa juga? Pak Pendeta, tapi saya nih orang sibuk. Memang kalau talol sibuk saya suruh nikah. Tinggal saya di kantor. Saudara lihat, kalau saudara bawa pekerjaan kerja di rumah, anak umur 1-2 tahun mau naik-naik di pembapa pembahu, dia pembapa bilang, "Mama, kau ambilin anak dulu, aku ambil."
Apalagi itu anak pikas tapoa susu di depo bapak pu kerja, senang. Nah itu, rumah ya rumah. Kalau di kantor orang panggil Pak Bos, jangan di rumah juga suruh anak dong panggil bab tua Pak Bos. Tahu diri cukup. Ibu-ibu dong, ibu-ibu. Kalau suami yang RT nah jangan suruh panggil mama, itu bilang mama RT. Tidak usah. Tidak usah, itu tidak tahu tempat itu. Di sini ada yang suami RT, dia puisi panggil apa? Mama RT. Aduh, ini sudah cari masalah ini. Ini yang kepala sekolah dia pu suami, tapi suruh panggil dia mama kepsek. Lama-lama mam tua tanda tangan rapor dong. Kita sekolah dari rumah le mam tua yang tanda tangan le. Oh, ini sekolah rusak sudah ini. Oi, tahu tempatkan diri dulu. Amin kok. Amin kok. Kadang-kadang kalau kita tidak tahu tempatkan diri itu tidak bisa. Nona-nona deh, mama-mama, dan saya kasih tahu, itu pakaian yang di rumah itu jangan pakai pi gereja. Yang itu legging dong, itu jangan pakai pi gereja. Kau mau kasih takut siapa di itu gereja tuh? Hei, jangan muat juga di Facebook. Kok semua orang juga ada perut, ada pusat, ada kaki, ada. Kita kasih naik situ supaya. Satu saat saya potongan video satu beredar ketika saya bilang bicara tentang, jangan pakai pakaian mini-mini datang di gereja. Saya tanya dong, boleh pakai mini-mini datang ke gereja? Kok tidak? Dong bilang boleh. Kenapa boleh? Karena Tuhan melihat hati, bukan melihat pakaian. Saya bilang betul. Tuhan memang melihat hati, bukan melihat pakaian. Tapi saya pendeta ini melihat pakaian, bukan melihat hati. Saudara pikir saudara sendiri dengan Tuhan? Atau mau pi Tuhan sekarang? Mama dong, denona dong pakai begitu, berduduk di muka begini. Kami yang di muka ini kami pikiran. Jadi tolong tahu tempat. Kami tidak lihat ju salah. Lihat ju salah, tidak lihat lebih salah. Jadi tolong kok, kok pakai bapak itu? Saya paling tidak suka itu kalau dia turun auto dia setengah mati kok begini. Kenapa lu mau pakai begitu? Itu latihan cukup di meja makan situ sah. Tahu tuh pakaian rumah mana, pi gereja mana. Orang tua dulu itu dong su atur memang. Pakaian perjamuan mana, pakaian pi di pesta mana, pakaian pi gereja mana, pakaian pi kebun mana. Ini kita pun baju satu itu baju paling geng sudah. Yang putih itu. Itu pi gereja ju itu baju, orang mati ju itu baju, kumpul keluarga ju itu baju, lipo ju itu baju. Itu dia dapat di waktu bilang fix sayang, fix. Ada kok. Di Nekolan ju akrab dengan fix sayang. Itu ibu-ibu kok bapak-bapak. Tahu tampalah. Amin kok. Saudara tahu, kita ini saling menghina. Tuhan Yesus kasih tahu kita etika. Kalau ada saudaramu berbuat salah, panggil dia omong. Omong apa mata ini omong. Kalau dia tidak dengar, panggil tambah satu atau dua orang lain yang dianggap bijaksana untuk bantu. Dianggap bijaksana. Bukan itu satu sementara mabok berbilang kakak datang kau ngomong sama dia dong. Yang bijaksana. Omong. Kalau dia tidak dengar, bawa dia pergi sidang jemaat.
Bawa pergi sidang jemaat. Nanti kalau di sidang jemaat, kenapa pakai kata sidang jemaat? Supaya cara menyelesaikan itu cara berjemaat. Bukan bagaya kopi tekan-tekan orang, marah-marah orang. Zaman su habis, su lewat. Mau kasih tahu siapa? Mau kasih tahu siapa? Jadi, bawa presiden jemaat. Nanti kalau dia tidak dengar, anggaplah dia sebagai orang berdosa atau pemungut cukai. Itu refleksi. Kalau kamu berjumpa dengan orang berdosa atau pemungut cukai, kamu harus menunggu waktu dan cara Tuhan supaya dia diubahkan. Ini orang bikin salah, foto dia, muat di Facebook, bertulis, kenalin om kok. In om pun nama Om Blunder. Baru dong mulai saling maki di situ. Hei, kalau ada masalah, saudara komen. Itu komen tuh kalau tidak menyelesaikan masalah, apalagi tambah masalah, diam, tidak usah. Kau mau pakai apa? Lihat istri kau bawa om, deh istri di situ. Komen. Akun palsu. Kok omong langsung, kenapa? Kalau saudara yang baik tuh, saya nih sejumlah orang uji saya. Uji kok apa, saya juga tidak tahu. Kok saya pantas diuji? Pak Pendeta tahu ini. Kakak, beta tidak tahu kakak siapa dan saya tidak tahu apa-apa juga. Saya yang tahu berdoa sah. Tapi kalau kakak mau, mari kok kita makan kakak adik. Kita duduk makan, baru kita bercerita Kok mau apa? Siapa juga yang terlalu tahu di ini dunia? Saya mau kasih tahu saudara, pintar tuh terbatas. Orang butuh belajar lagi. Pintar tuh selalu ada batas. Saudara pi rumah sakit begini. Saya sakit. Periksa. Oh, Pak sakit telinga. Itu papi di bagian telinga Kita pi sampai bagian telinga dong periksa. Oh Pak, ini telinga kiri Pak. Pi di bagian telinga kiri. Jangan pi kanan Kita pi di telinga kiri dong periksa. Oh, ini bagian genderang telinga Pak. Papi di situ Pak. Kepintaran tuh mengerucut, terbatas. Biasa bodoh itu yang tidak terbatas. Meleleh sah. Supaya jangan bikin diri kepintar-pintar di situ. Karena pintar selalu terbatas. Bodoh yang meleleh. Paham? Begitu saudara. Supaya kita tahu tempat. Tahu diri. Oh itu tahu pelajarannya cukup di meja makan kan. Kita sudah tidak bisa bedakan lain. Sudah tidak bisa bedakan. Saya kemarin kasih nikah satu pasang nikah. Saya kasih tahu memang. Waktu percakapan terakhir saya kasih tahu memang. Ingat, mulai tanggal sekian kamu menikah, engkau telah menjadi orang punya istri. Engkau orang punya suami. Tolong bikin apa-apa di media, jaga. Engkau orang punya istri. Ya, ingat, tidak ada mantan terbaik, tidak ada. Dia baiklah, kenapa dia tidak nikah dulu? Dia nikah dengan orang lain baru main mantan terbaik. Baru bikin status, kutunggu jandamu. Stop. Grup WA sekarang ini juga terlalu banyak lah. Grup WA alumni SMP 2, alumni SMA 1, alumni Unkris, Undana. Sekarang yang TK dong juga ada alumni. Kita pusing dong ini. Jadi oke. Satu, di meja makan kita. Kedua, di meja makan kita. Ketiga, biasa di meja makan kita makan sudah. Ketiga, di meja makan biasa buat apa? Baca cerita. Di meja makan bikin apa? Siapa yang main? Dia lapar. Panitia bantu dia. Sudah makan habis. Ini kita habis makan ini. Bersih. Oke. Di meja makan kita buat apa?
Tidak mungkin setengah jam, 1 jam di meja makan tuh semua hanya begini. Di meja makan itu kita cerita komunikasi. Amin kok. Komunikasi. Menara Babel tidak selesai dibangun bukan karena kurang uang, bukan karena kurang kerja, bukan karena kurang material, bukan karena kurang tenaga kerja, hanya karena terputusnya komunikasi di antara mereka. Makanya di meja makan itu omong. Bukan tunggu orang komen status baru omong. Apalagi kalau orang lain pun status dia jantung semua. Dia pun istri pun tidak. Dia istri itu yang di meja makan tuh bapak tanya mama, yuk, kenapa ini sayur garam semua? Terus mama bilang, aduh papa minta maaf, saya minta maaf. Waktu mama tumis sayur tadi tuh mama terlalu rindu papa. Akhirnya mama pikir papa garam, saya mama ame kok taruh-taruh sebegini. Tapi yang penting omong dulu di situ. Amin kok. Di meja makan itu saudara, bapak tanya yang anak laki-laki, laki-laki, di sekolah dapat berapa? Saya dapat 10 bapak. Lu sama ke lupum bapak. Lu bapak sekali itu, bapak sekali. Bapak juga dulu begitu. Tanya yang nona, di sekolah dapat berapa? Aduh papa tadi matematika susah, jadi kakak dapat 3. Aduh, lu sama ke lupu mama pun keluarga dong. Tapi sudah kamu omong dulu. Banyak suami ini lebih sayang orang lain pu istri daripada sayang istri sendiri. Kalau omong de orang lain pu istri itu dia pu sopan. Sayang yang beta minta tolong tuh sudah kok. Ini orang pu istri ini. Kalau istri sendiri, wah, ini hari kita makan apa? Di sini ada suami yang begitu, yang tiap hari dia cerita dia pun jago sah. Orang su lewat itu. Mau jago tuh ke besok, kreatif. Begini nih. Tambah omong di muka sini. Itu bagus itu, kreatif. Tapi kreativitas itu bangun dan baik. Separuh kreatif itu tidak baik. Ada orang satu supaya malas pergi gereja, lain duduk minum kopi terus. Woi, buat apa? Perjamuan nih bapak. Dia kira perjamuan itu ambil dari bahasa murahan di pinggir situ. Ada oto putih satu, oto mikrolet satu, jurusan mana WhatsApp. Dia pu pintu yang sopir itu tulis kalimat yang menurut saya cukup kreatif, tapi ternyata tidak pas. Dia tulis begini, kalau mau umur panjang, pura-pura lah tuli. Jadi saya bayangkan, supaya kalau tetangga ada omnya sonus setengah, saya bayangkan begitu. Ternyata bukan itu yang dia maksud. Dia bilang begini, dia lanjut di bawah. Kalau mau umur panjang, pura-pura lah tuli. Supaya kalau Tuhan panggil, lu tidak dengar kalau lu jalan terus. Saya bilang manusia model begini, ini Tuhan tidak panggil. Itu dia pi sendiri. Kemungkinan besar lewat liliba nanti dia pi. Kita ini kadang-kadang omong sembarang. Di sini ada yang tukang baolok orang, ada. Dia ada di sini. Pemuda kok kaum bapak. Pemuda. Barenti. Tagal kawan pukul hitam sedikit dong panggil dia black. Wih kasihan. Ini apa mulut bagaimana ini? Itu teman datang kau bilang, "Salam." Dia bilang, suara ada tapi dia orang di mana ini? Anak tagal keriting sedikit dia pun bapak bilang, keriting. Kasihan itu anak pun mental itu. Omong bapak dan dia toh bisa kok. Bisa. Ada beberapa keluarga datang bilang di saya, pendeta, tahu mau bikin apa ini anak dong? Saya bilang, kok kenapa?
Ini anak dong ikat sudah, banting sudah, pukul sudah. Banting na. Lesti. Pukul sudah, banting sudah, ikat sudah, gantung sudah. Tapi ini anak dong begini terus. Kau dong ikut siapa? Saya bilang, kau mau ikut siapa? Kalau bukan ikut dia pun bapak, ya ikut dia pun mama. Masa kau ikut saya? Kan tidak mungkin. Tapi saya kasih orang, Alkitab bilang, supaya anak-anakmu jadi baik, lakukanlah 3 hal ini. Lakukanlah 3 hal ini. 1, panggil mereka dengan nama yang baik. Nanti dong jadi baik. Apa? Panggil dong dengan nama yang baik. Yanti, Jenny, Tinus. Panggil dia nama yang baik. Kalau dia orang rote tambah Boi. Kalau dia Sabu tambah Ina, Ama. Kalau dia Sumba tambah Umbu, Ram. Kalau dia Timur tambah sah. Iya, panggil begitu dia jadi baik. Ini karena ada orang tua ini panggil dia po anak bilang, "We babi." Di sini ada yang panggil begitu kok. Siapa pun bapak, anda don jujur, siapa pun bapak itu. Tidak boleh, orang tua tidak boleh panggil dia pu anak babi. Pertama karena memang tidak boleh. Kedua, kalau dia pu anak babi, dia pu bapak. Jangan. Komunikasi itu komunikasi yang baik. Amin kok. Panggil. Yang kedua, berikan kepada mereka makanan yang baik. Makanan yang baik itu bukan soal 4 sehat 5 sempurna. Bukan soal nasi basi atau tidak. Makanan yang baik ialah uang hasil judi jangan kasih makan istri. KP itu. Di sini ada yang KP. Cakar juga. Lulus. Malam mimpi orang pu motor, pagi dia sengaja lewat ke isi pite sipit. Tidak dapat. Gaya cakar sama kayak mau ujian akhir pakai C. Uang hasil judi, hasil korupsi, hasil tipu, hasil rampasan, jangan kasih makan istri. Tidak, Pak. Ketiga, berikan kepada mereka ajaran yang baik. Ajaran yang baik itu, anak-anak ini pelajar cepat. Melakukan ulang apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar. Bapak tukang minum sopi, anak tukang minum sopi. Bapak mete, anak mete. Bapak duduk di situ, anak iko. Baru masuk teh, mama me lupa anak teh. Kok anak iko buah jatuh? Pohon telinga kok pohon apa? Ya, komunikasi. Komunikasi itu baik. Ini saya khotbah tentang buah roh. Ada satu unsur tuh, kelemah lembutan. Apa? Kelemah lembutan itu terdiri dari 2 kata, yaitu lemah dan disambung menjadi. Saya bilang kami suami-suami di NTT ini hanya sampai di lemah saja. Lembut tidak. Bapak pun maksud ketika kami lemah baru kami mengerti kelembutan. Maksudnya begini, kalau dia sakit berat kau semua mati, itu dia pu lembut tiada tara. Itu dia omong dan dia pu istri bilang, "Mama, Tuhan pakai mama untuk jaga papa." Itu kalau dia ada lemah. Tapi dia ada kuat. Kalau dia mabok di situ, istri pu omong, dia bilang, "Kau paling mati." Ya, bapak sumati subaik, ma ini petugas koperasi dong. Di sini juga kenal petugas koperasi. Dia harian kau mingguan. Dua-dua.
Jadi tolong hai. Kalau anak mama tukang bamaki, tukang bamaki. Bapak tampeleng mama, kita lahirkan satu anak perempuan yang tak kuliah laki-laki, melahirkan satu anak laki-laki yang anggap remeh perempuan. Kok tiap hari dia lihat begitu? Bagaya. Itu bikin bapak ya. Ini suami dong, ini ju, tolong. Di itu apa itu? Di meja makan itu nah, HP lebasonus ada toh. Ini duduk sama-sama deh istri, tiba-tiba bunyi HP. Tinining. Bab tua sengaja langkah keluar baru bilang, halo. Kalau itu terjadi, hai istri-istri, aku berkata kepadamu, curiga sudah. Apa kau omong harus halo? Itu kayak di dunia lain. Halo. Begitu komunikasi. Seorang perempuan itu menurut penelitian, seorang laki-laki itu satu hari kalau bicara tuh 7.000 kata. Berapa ribu? Tapi seorang perempuan satu hari kalau bicara tuh minimal sekurang-kurangnya 21.000 kata. Bapak 7.000, mama. Pagi-pagi bapak supi kantor, anak dong semua supi sekolah. Nah mama mau 21.000 deng. Mama deng. Akhirnya mama pun grup WA lebih banyak toh. Bapak biasa pulang kantor jam berapa? Jam berapa? Jam 5. Mama rencana mau kasih keluar yang 3.000. Mama sambut bapak di pintu. Mama buka pintu terus mama bilang, "Pa." Bapak bilang, "Hah? Di kantor tadi baik." Terus bapak bilang, "Lu kepala kantor." Itu kalau cara komunikasi kita begitu. Jangan heran kita pulang, mama ada di tetangga perumah kok tede kutu itu, sambil jawab bingo dengan selesaikan hidup. Gitu. Nah saudara, mama donju satu. Mama. Kalau bapak pulang, kok bapak tanya bilang, "Mama, makanan di mana?" Bapak kalau sampai tanya makanan di mana, itu bukan bapak tidak tahu meja makan di mana. Kok itu meja juga dia yang beli. Tapi kalau bapak sampai tanya, "Mama, makanan di mana?" Itu karena laki-laki juga ingin dimengerti. Ini bab tua boleh tanya, "Mama, makanan di mana?" Ada di situ, maka cek selalu like wo. Di sini ada yang model begitu. Memang sudah lalu. Itu saudara-saudara, komunikasi. Bapak-bapak donju satu. Mama jawab di live RB itu kok dia celana ketat satu. Dia supi kosmuting apa dong. Sengaja lewat begini. Bapak omong ame apa kok? Supaya mam tua pu hati juga gembira toh. Omong kalau mam tua su lewat 2-3 kali, "Mama, ke mahasiswa saya." Cuma mam tua tanya, "Mahasiswa apa?" "Mahasiswa DO." Tapi omong ame toh mam tua. Ini mam tua sudah datang 2-3 kali, mam tua bilang, "Lu macam setrika rusak." Mau ke mana begitu? Omong istri. Kalau kita tidak puji, kita pu istri, mau suruh siapa puji? Kalau kita tidak puji, kita pu istri, maka dia akan ke Facebook, dia akan ke ibadah wanita, dia akan ke paduan suara supaya orang bilang cantik. Puji kita pu istri supaya dia tidak haus di luar untuk dapat pujian.
Amin toh? Nah itu. Bila perlu gombal-gombal sedikit. Mak bikin teh do sayang. Papa tahu ini gula pas ko son mama, ini teh mau manis ko sonde lebih indah dari mama pun senyum. Hei, itu ketipu mah enak di sini. Hei bapak-bapak dong, tolong bapak dong kalau janji mama tanggal 2 kita pi Fatu Kopa. Itu tanggal 30 tuh mam Tosu tidak bisa lah. Itu mam Tosu tidak bisa lah. Itu dia sudah datang kok. Bapak, tanggal 2 jadi kok. Nah bapak ini kan bukan orang detail. Dia sambil HP kok atau sambil apa begitu. Dia bilang, iya tanggal 2 jadi. Nah mama tidak mau begitu. Mama pun mau tuh waktu mama tanya, papa tanggal 2 jadi, bapak harus kasih lepas itu HP, kasih lepas itu koran, angkat muka, lihat mama pun muka bilang, tanggal 2 jadi. Mama lemam tuh, kok kita nih kayak apa kok kadang-kadang nih kita sudah tidak mesra lagi. Kok jalan istri jalan sendiri, suami jalan sendiri. Baru kita tanya, lu pu suami yang mana? Itu. Kamu hidup bikin apa sih? Itu. Setiga. 1 di meja makan. Apa? 2 di meja makan. 3 di meja makan. Oke, 4. Kalau ikan tinggal 2 tapi orang 4. Bapak mama tambah anak 2 tapi ikan tinggal 2. Siapa yang makan? Siapa yang makan? Siapa yang makan? Tidak ada jawaban yang salah Apakah mau bagi 2 supaya semua dapat? Tidak ada masalah. Apakah mau kasih anak yang makan? Tidak ada masalah. Apakah karena bapak sakit jadi bapak dapat 2-2? Tidak ada masalah. Apa mama yang goreng jadi mama dapat 1, kita 3 bagi 1? Tidak ada masalah. Tapi saudara tahu, di meja makan tuh kita belajar ingat orang lain. Di meja makan kita belajar apa? Belajar apa? Bikin apa-apa tuh tolong ingat orang. Bikin status itu tolong ingat orang lain. Orang yang hidup tidak ingat orang lain itu terlalu egois. Belajarnya cukup. Bayangkan kalau bab tua marah bapak ebor, dia bagi makan. Nah di belakang dia dapat. Orang kalau bikin syukuran itu bukan dong tidak siap makanan. Namanya orang mau syukuran ada makanan lah. Tapi kan terbiasa yang bagi duluan itu lupa kalau ada orang lain dari belakang. Akhirnya yang dari belakang datang tuh kuah kosong semua. Akhirnya daripada dia dapat kuah kosong lebih kita injak di yang pertama sudah. Akhirnya kerusuhan di dekat meja makan. Yo, ingat orang sedikit. Ini bapak donju 1. Dapat uang 100.000 dong beli rokok 20.000. Tinggal berapa? Tinggal 80 ini dong ambil 30 kau bilang jaga-jaga. Tinggal berapa? 50 itu dong kasih mama dengan harapan makan enak berkali-kali. Nah ini mama mau ke mana? Hei bapak tolong ingat mama. Amin kok. Begitu. Anak dong juga. Ini anak dong nih kayak apa kok? Bikin apa-apa tidak ingat orang tua. Orang tua boleh setengah mati kas besar dong. Dong mulai SMP sedikit SMA. Kita bapak-bapak boleh percaya diri mau palosan dong ini. Apalagi di muka dong kawan. Dong ke mau menyangkal kita.
Kas turun dong di muka dong langsung bilang, Bapak jalan su, Bapak jalan su, Bapak. Hai, lu mau menyangkal beta. Kita peluk dong begini dong main bahu sa. Ini Korea. Hei, jadi tolong bikin apa-apa tuh. Ini Bapak dong, kalau keluar kok Mama bilang Bapak, tolong beli lipstick. Bapak nak beli. Jangan Mama boleh bilang Papa, tolong beli lipstick. Terus Bapak bilang, sudah. Lu makan sirip pinang sa cukup, nanti bibir su. Kasihan itu mam tua. Yang gitu Mama dong tahu kok tidak kalau kami suami ini kepingin lihat Mama dong pakai pakaian bagus-bagus itu, tahu kok tidak? Mama dong ada ingat ame kami di itu barang satu itu kok tidak? Yang pakai pakaian bahaya sedikit ini. Dong kalau pi pasar itu pun cantik. Pakaian dong gagah-gagah. Padahal di sana dong ketemu orang lain. Penjual sayur, penjual ikan dong ketemu dong gagah-gagah. Di rumah dong pakai daster. Itu pun terobek di sini. Nanti kalau Bapak Om kok hanya di rumah sah? Ibu-ibu, saya mau kasih tahu ibu-ibu, mulai besok di rumah pakai jas. Nanti pi pasar dulu baru pakai daster. Langsung terus pi rumah sakit sudah kalau. Tapi itu penting saudara, kalau tidak kita ini aduh, kok kita paling banyak waktu di rumah kok di jalan. Makanya kalau di meja makan tuh lepas buang. Ini HP ini mendekatkan yang jauh tapi menjauhkan yang dekat. Dong ambil waktu pi makan sama-sama di restoran, Bapak duduk begitu, Mama begitu, anak dua begitu, masing-masing sibuk dan dia pun duduk Anak dong malam-malam bukan tidur, semua. Ada musuh tuh di kanan, kiri. Hai, apa yang terlalu? Di Nekolan sini juga ada. Dong bermain apa itu? Game. Dong lulus. Anak dong memang ingat orang. Oh ini orang kita nih kadang-kadang tidak ingat orang lain. Beli tape satu baru satu seputar sampai jam 3 pagi. Orang pikas tahu bilang, Om tolong kas kecil tape sedikit dulu. Kenapa? Ada bayi satu sakit di sebelah. Lu pikas tahu bayi ada tambah 2000 di seput tape. Hidup itu kita bertetangga begini nih, tolong ingat orang dulu. Amin kok. Ini anak muda, kamu tahu motor? Pernah naik motor? Siapa pun motor? Sendiri punya? Sulunas? Itu juga ingat orang lain. Hei anak muda, itu motor itu hasil dari pabrik. Itu kerja itu pakai sistem komputer. Orang yang kerja di pabrik itu juga otak bagus-bagus semua. Sistem komputer otak bagus makanya don tahu rem di mana, gas di mana, speedometer ke mana, ban ke mana, velg ke mana. Itu hitungan tuh ilmiah. Ini kita pu anak dong yang tidak lulus semua mata pelajaran ini. Dorang juga reparasi motor. Akhirnya motor bunyi kayak orang gila. Wah. Bayangkan kalau tengah malam lewat ini gang baru wah. Itu orang pun doa hanya satu. Bilang apa, Co? Ada tahu juga. Wah. Mati baik. Orang tua boleh berdoa untuk selamat sentosa senantiasa sepanjang masa ini. Gara-gara itu tidak tahu ingat orang lain itu. Ini anak muda dong.
Anak muda, saya kasih tahu kamu, orang tua suruh kamu datang sekolah di Kupang itu bukan kandong kaya raya di kampung. Tolong kau jaga baik-baik, jaga baik-baik. Dong aja jual sapi, jual tanah di sana, kirim kamu datang sekolah di sini. Bagaya foto saat tidak lulus, pulang bawa cucu. Tolong ingat orang tua dong dulu. Bisa kok? Bisa kok? Orang tua tidak akan marah kamu juga, tapi yo bikin apa-apa na ingat orang toh. Amin kok. Gitu. Di meja makan saya kita belajar. Kalau tidak kita rame di media sosial. Tengah malam bukan tidur tulis. Sudah jam 12:45 tapi mata belum bisa tertutup. Apa maksud apa dan tengah malam begitu? Apa yang terlalu di itu tengah gelap gulita malam? Bagaya. Saya buka FB ada yang bilang, woi ada yang mesta bangun kok. Lu tidur sudah. Di meja makan. Lanjut. Pertama di meja makan buat apa? 2 di meja makan. 3 di meja makan. 4 di meja makan. Ingat orang lain. 5. Saya melayani kira-kira 5 tahun di Sabu. Di Sabu tuh kami makan di Emu Kelaga. Tahu Emu Kelaga toh? Rumah dek. Mau naik itu buka sepatu, buka sendal, kami duduk bersila baru makan di sana. Tiap hari begitu. Setiap kali pisau kuliah bapak dan mama, kami makan itu saya punya kecenderungan mau angkat kaki begini. Pas angkat kaki kok lutut lebih sedikit dari meja makan, bapak selalu lihat saya lutut berbeda, lutut pun bagus lah. Kami makan sambil bicara, tapi kalau makanan penuh di mulut kami paksa bawa omong, bapak selalu bilang, "Woi, makanan dari mana? Suara dari mana?" Karena itu berulang beberapa kali saya jadi sadar, ternyata di meja makan tuh kita belajar etika dan moral. Di meja makan belajar apa? Semua rumah tangga tuh ada bakalahi, ada bertengkar, betul kok tidak? Tapi yang pakai etika, pakai moral, dia tahu bagaimana. Dom bakalahi itu hampir-hampir anak dalam rumah juga tidak tahu. Tapi yang tidak tahu etika moral, yang dia berdiri bapak di pinggir jalan sini baru maki ancur dia pun suami dari ujung kaki sampai ujung kepala. Kita kira dong semua bunuh mati. Malam kita lewat berdua ada bilang, nah yang tadi pagi kamu mau baku bunuh itu. Makanya pakai etika sedikit. Pakai etika bisa toh. Pakai pakaian itu juga pu etika ada. Saya pu video satu orang yang saya melayani di satu tempat yang dulu masih ada orang baju yang kas keluar pusat itu. Woi, saya kasih tahu dia Adi. Marco kakak kasih tahu dulu. Kakak nah. Hei, artis itu kalau dia pakai begitu itu kan tuntutan kerja. Di dalam dia pun ruang tidur itu ada kamar mandi. Keluar dari kamar mandi ganti pakaian di ruang tidur, keluar dari ruang tidur itu langsung ruang tengah. Makan habis buka ruang tengah itu garasi oto. Naik di atas oto ber-AC, tempat kerja ber-AC. Kalau dia pakai begitu tuh masuk akal. Tuntutan kerja. Ini kamu pi pasar naik trek. Tak gantung begitu. Baabu. Sampai sana lupa pusat hilang. Abu tutup. Jadi aku pakai mau kasih taku siapa ding. So begitu foto kas naik di
Ish. Saudara-saudara, memang kita ini butuh etika betul Amin kok. Anak-anak dong nih duduk di orang tua sekarang gaya-gaya. Duduk orang tua duduk pangku kaki gaya, pakai headset sama keyboard lari dari rumah sakit. Selang infus tuh melekat-melekat di sini orang. Hai kok, tolong bikin baik-baik toh. Amin kok. Amin kok. Saudara, kita ada di ini dunia. Saudara, kalau mau lihat terlalu banyak di dunia maya tuh saudara-saudara yang dia menyerukan kebencian, kasih hampir-hampir tidak ada. Saudara lihat ini KPI dan mini konser ini. Ini acara baik atau tidak? Baik atau tidak? Coba saudara muat di media sosial, berapa banyak ikuti? Mau sampai 3.000, 4.000, 7,5 mati. Kalau bilang pemuda Rayon 9 atau Rayon 9 Immanuel Loepura mengadakan malam KKS dan mini konser rohani, berapa orang ikut? Tapi coba kalau bilang di Nekolan itu ada pemerkosaan, yang ikut banyak kok sedikit. Tahu juga. Karena bahasa kita lebih dekat dan akrab pada berita-berita yang tidak baik. Akhirnya ketika berita baik itu datang, kita rasa dia tidak baik. Mau dunia ini baik, sebarkan berita baik semua. Sebarkan. Tapi jangan teruskan. Bangun pagi itu, belum pagi itu dia ayat sudah sampai. Padahal dia sendiri tidak baca, dia teruskan. Pak tahu dari mana? Saya tahu. Kan di bawah itu bilang, selamat pagi Doni. Nah kok saya Andi, kenapa Doni? Ini dia teruskan. Oh, baca dulu, lihat dulu, baru bisa hapus buang yang mana. Bikin ke rohani, status rohani. Hidup ke roh. Roh apa? Roh halus, kamu tahu. Dia sudah bikin baik-baik. Amin kok. Oke. Anak-anak, kamu ini mesti belajar. Saya video satu itu ketika saya bilang begini, saya tidak kasih lagunya, tapi saya bicara tentang isi. Kami orang tua dulu ini, pokoknya umur 45 ke atas ke kami ini, kami lagu dulu tuh realistis. Mantap. Gereja tua. Itu kisah tentang kita di kampung dulu, kok ibadah pemuda lama-lama belia suka juga sudah. Jadi kamu punya ini, aduh, kamu berbohong. Apa? Kamu berbohong. Lihat, orang tipu juga percaya. Kamu lukai, ku tak peduli. Coba kau pikir, di mana ada apa? Memang tidak ada kamu saya yang mau bikin tidak ada. Dia pun kedua lebih parah. Kau tinggalkan aku, ku tetap di sini. Kau dengan yang lain, itu gila. Orang lain kamu setia dengan dia. Itu apa? Tapi dong menyanyi ini pakai tutup mata baru. Kau tinggalkan aku. Hai. Aduh, anak dong orang tua besarkan kamu hanya untuk ini kah? Bikin baik-baik, kau membanggakan keluarga, bangsa ini dan gereja Tuhan. Amin kok. Mama, melahirkan itu sakit kok tidak? Terlalu sakit. Mau melahirkan normal atau abnormal tetap sakit.
Mama dong sakit melahirkan itu, bapak ada bantu. Bapak hanya dari luar kau taruh tangan di kepala baru bilang, Yesus. Paling-paling hanya bilang begitu. Dia bilang Yesus sambil dia bayangkan, tidak tahu ini anak muka ke siapa. Paling-paling hanya begitu sah. Hai. Hei, anak-anak. Orang tua itu pun kamu waktu baru lahir itu kamu hanya tahu menangis. Kalau kamu menangis itu orang tua pikir dua, kalau bukan lapar pasti basah. Maka orang tua harus ganti. Kamu pun jam tidur itu orang tua pun jam bangun. Orang tua pun jam tidur, kamu pun jam bangun. Bapak mama itu tidak tidur gara-gara kamu. Jam 2 pagi juga bapak mama ada gendong kamu kok begini. Dalam kondisi begitu mama seringkali dipaksa untuk menjadi penyanyi. Makanya seringkali mama pulagu itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bobo digigit. Padahal justru kalau anak bobo itu baru nyamuk gigit. Kalau anak ada lari-lari nyamuk ke mana mau gigit dia? Tidak. Tapi memang mama susah itu, Iya toh mama dong. Hei anak-anak. Orang tua tuh ajar kamu beromong tuh satu-satu suku kata. Ma, pa. Tapi sayang ketika kamu mulai lancar beromong begini, ada suka beromong dan bapak mama. Dong ada bohong dan bapak mama. Dong bohong dan siapa? DHP. Bikin status. Tidak bohong de orang tua. Mama dong, kenapa kas makan dong? Anak-anak. Orang tua tuh ajar kamu jalan satu-satu langkah. Pegang di tangan baru bilang, itu jalan belakang. Tapi ketika kamu mulai lancar berjalan, bisa jalan sendiri, ada suka jalan dan bapak mama. Ada suka. Kamu lebih suka jalan deng. Itu kawannya nanti kas makan kamu. Anak dong. Hei, anak muda. Orang tua lihat kamu cantik-cantik, ganteng-ganteng begini, kamu mau datang ikut ibadah, don't terlalu senang. Pas kamu keluar dari rumah tadi tuh bapak dan mama bawa korek bilang, itu ke lu dulu. Tapi lu parah dulu. Iya. Hei, anak-anak dong. Ini orang tua terlalu senang dengan kamu, tapi kamu ini anona donju satu. Anak nona, menikahlah dengan laki-laki yang takut Tuhan. Jangan terlalu cepat percaya di Facebook itu. Tuh mulut saya manis. Jangan terlalu cepat percaya. Tidak buru-buru juga. Jodoh itu akan datang dengan sendirinya. Itu pun kalau dia tahu rumah. Makanya kamu pun tugas tuh Sherlock. Supaya dia tahu. Iya. Jangan buru-buru menikah. Saya nasihat banyak anak muda. Hei, jangan buru-buru menikah. Bulan madu itu hanya 1 bulan. Berapa bulan? Masuk bulan kedua itu dia pun madu habis. Itu tinggal dia pun lebas. Itu berdedek terus. Ini anak dong nih. Wah, kamu tegas sedikit lah. Kalau itu nyong telepon ke non, bilang kenapa? Nah itu dia agak gugup. Ini dia bilang non, terus dia bilang kakak nih. Bosan kalah tuh. Kalau dia non begitu terus dia bilang pi oleh tapeng kasek kok.
Terus langsung tanya, lupa tugas PU. Nah itu dia tidak apa. Tapi kalau dia bilang, baleta pengkase kau beli, terserah kasa. Ingat orang tua don sedikit. Amin kok. Anak-anak, orang tua tuh punya ekspektasi terlalu besar buat bos. Dong punya harap. Makanya orang tua selalu bilang begini, anak, yang penting kamu mau sekolah tinggi, bapak mama ikat perut itu tidak apa-apa. Pernah dengar itu kalimat? Orang tua sampai omong ikat perut itu bukan berarti dong mau pakai stagen. Tapi dong utang gara-gara kamu itu. Anak dong, kamu ada pegang HP? Ada pegang? Itu HP itu utang itu. Utang itu. Bayar 6 kali itu. Pulang tanya mama. Kamu naik motor dan naik motor? Itu motor itu utang itu. Jangan terlalu bagaya. Karena dong bilang, kita pernah susah, anak dong jangan. 25 Desember tahun berapa saya khotbah di Koinonia pagi, pas sampai begini majelis Bapak, kami tadi malam di Kuanino kami tidur Bapak. Kok kenapa kamu tidur? Woi anak muda dong punggas motor Bapak. Polisi sudah tembak peringatan, tembak gas air mata, tidak bisa dong gas sampai woi kita tidak tahu mau salah siapa. Saya bilang Bapak dong yang salah. Kenapa kami yang salah? Kok Bapak dong yang beli motor? Coba itu hari Bapak dong beli motor, kok kasih dia pegang kayu, saya mau sampai pagi. Tidak bisa. Ini orang tua sayang mah. Wih, ini kredit belum habis itu motor su hilang. Anak dong ingat orang tua sedikit. Anak-anak dong. Kamu dulu pilih gitu, anak-anak. Kamu pilih gitu orang tua tidak lap. Karena dia takut bikin rusak kampu hidung. Dia isap langsung. Betul kok tidak mama dong? Kamu buang air besar, itu orang tua dan tangan langsung pegang begini. Pegang. Betul kok tidak? Tapi sekarang ketika mama su tua, bapak su tua, dia anak kandung ada urus. Ada urus. Dia kalau jaga ame dia pun mama 2 hari saya perasa ke pun berjasa. Mama ini tidak ada orang lain, saya dia pun hanya beta saya, anaknya beta saya. Lalu susah sekali ini orang tua dong besarkan kamu. Orang tua lahirkan kamu banyak-banyak tapi tidak pernah pititip dimanapun. Tapi anak yang banyak-banyak ketika dia sukses, dia bisa pititip dia pun mama dong di panti jompo di muka sini. Saya mau kasih tahu saudara, yang su titip atau rencana titip batalkan sudah. Sebab ini hari kita titip dong, besok anak-anak dong titip kembali kita. Hidup ini hanya bertukar sapa titip sapa. Dulu mama dong yang urusin anak dong. Mama-mama dong itu pernah tulis di dompung diari, bukan status, diari. Tulis bilang begini, kalau kamu sakit dong tulis, anak, Tuhan, kalau Tuhan berkenan jangan dong yang sakit, biar kami yang sakit. Orang tua minta sakit ganti kamu, tapi orang tua sakit dong bukan piurus. Mama dan bapak pas sakit dong tiba-tiba sampai kau bilang tes sertifikat. Ini dong sudah lalu ini. Iya. Saudara tahu, orang tua dulu melahirkan kita banyak-banyak. Dong bukan orang kaya kau punya rumah terlalu besar, tapi dong hanya punya tempat tidur besar. Dong pitaro kita basusung ke kayu api di sini. Tengah malam dong periksa kita. Sekarang kamu di mana? Paling tinggal kamu foto begitu. Pendeta datang sampai insaf. Oh ini dia sapung anak keempat ini. Dia pendeta.
Tapi dia tidak pernah datang lihat saya ini. Orang tua hidup don tidak pernah aku pilih ame sedikit. Telepon juga tidak. Orang tua pas mati dia telepon ulang-ulang. Jangan kubur dulu sebelum saya sampai. Hai, apa yang terlalu? Tidak pernah kirim beras di orang tua, tapi pas orang tua mati dia bawa babi besar satu. Itu juga utang. Sampai sana mau masuk rumah duka sengaja pukul babi pun perut. Dia ini datang. Kita pun hitung deh ini orang tua. Gitu. Saya mau tanya kita, tolong jawab jujur. Kak dong berapa bersaudara saya? 3. Kakak anaknya berapa? Kedua. Kakak yang pas tondok, pas dia omong kakak tondok tuh. Kakak anaknya berapa? Kayak berapa saya? Soalnya yang itu yang pakai hoodie itu. Anaknya berapa? Pertama. Dari berapa saudara? 7. Iya. Kakak yang biru anak keberapa? Iya, dari berapa bersaudara? 9. Saya mau kasih tahu saudara. Mama bisa besarkan kamu 3 orang. Besarkan kamu 7 orang. Besarkan kakak dong 10 orang. 9. Tapi waktu kamu sudah besar dan sukses, cantik-cantik begini, belum tentu kamu bisa urus mama yang hanya 1 orang. Belum tentu. Sepertinya tidak ada kesempatan untuk kita melihat dong, sedikit pun juga tidak. Kalau kita tidak biasakan itu semasa kita masih bersama-sama, kita kehilangan kesempatan. Saya punya sahabat satu, saya masih di Sabu. Saya pergi lihat dia. Ini bagi yang punya alasan ya, yang selalu beralasan tidak mau makan sama-sama. Saya pergi lihat dia, saudara. Dia sementara makan nasi itu dari beras yang lebih cocok kasih ayam, pecah-pecah. Pas saya sampai dia bilang, "Bapak, makan dulu." Saya bilang, "Kau makan apa?" Saya lihat, wih, beras begini. Saya bilang, "Ama, tidak ada beras ambil di rumah pelayan. Beras di rumah sana banyak. Kakak sudah boleh begini, kakak. Masa makan begini?" Pak Pendeta makan dulu. Saya tidak suka kalau kakak makan begini. Bukan soal kita dua habis makan kau tidak, tapi masa kita sama-sama nih kau tidak pimin. Dia yang, "Bapak duduk dulu, Bapak." Saya pun duduk begitu, dia tarik dia pun dompet, dia buang di sebelah muka. Tebal, uang merah penuh di situ. Dia bilang, "Bapak, saya uang banyak." Saya sangat bisa beli beras yang Bapak anggap paling baik. Lalu kenapa lu makan begini? "Bapak, kapal tidak ada, kami tidak bisa kirim. Saya makan begini karena sepu istri dan sepu anak ada di Kupang, dan sementara makan beras seperti ini. Tidak adil bagi saya kalau saya makan beras yang bagus, tapi sepu istri anak makan begini. Dorang 9 tahun, 1 di Sabu, dan istri 1 anak-anak di Kupang." Saya bilang, "Dari mana ama tahu kalau dia makan begini?" "Bapak, setiap kali makan kami berdoa bersama-sama, walaupun don di Kupang. Saya di Sabu. Telepon yang ada itu kita pakai, kita berdoa sama-sama makan. Sangat tidak adil bagi saya kalau saya makan beras yang enak." Kita buat apa untuk kita orang tua dong? Dong tidak lagi bisa bicara dengan kita. Dong semakin tua, mungkin kita malu dengan orang. Kalau kita tidak kehilangan kesempatan, mari mulai sekarang. Cukup di meja makan.
Saya sedih. Kita menyanyi saja. Ini lagu dunia, tapi biar kita menyanyi di ibadah. Saya bertanggung jawab. Kasih Ibu kepada beta tak terhingga sepanjang hanya memberi bagai sang surya menyinari. Coba kita menyanyi ulang sambil bayangkan anak mantu dompu muka. Atau bayangkan mama mantu pemuka. Kasih Ibu kepada siapa? Sampai kapan? Hanya apa? Harap kembali kau tidak? Seperti apa? Kenapa saudara sedih? Pulang ada kesempatan dia kau kalau ame bab tua mam tua minta ampun kau berdoa sama-sama. Kita hilang itu kesempatan. Kok kita sudah tidak pernah sama-sama? Kita abaikan hal-hal yang kita rasa sudah biasa. Tinggal di kota lah begini. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Tuhan, malam ini untuk papa, untuk mama kami berdoa. Untuk yang paling baik buat mereka. Untuk istri, untuk suami. Tuhan yang paling tahu apa yang sesungguhnya kami alami, kami jalani. Untuk anak-anak, Tuhan tahu kami rindu yang terbaik. Untuk pemulihan keluarga, untuk semua yang Tuhan pandang baik bagi kami, supaya malam hari ini yang lemah itu Tuhan kuat, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang putus asa Tuhan berikan harapan, yang ragu-ragu Tuhan berikan iman, yang berbeban berat untuk keluarganya Tuhan berikan kelegaan, yang berduka cita Tuhan berikan hiburan atas mereka, supaya kami pulang dengan sukacita, bukan karena kami tanpa masalah, tapi karena kami sungguh tahu Tuhan Yesus itu tidak akan pernah membiarkan kami sendiri. Terima kasih banyak, terpujilah namamu Bapa. Terima kasih, Engkau dahsyat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Pemberitaan firman Tuhan selesai. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk kembali.